Saat ini saya bertugas di SMP Negeri 1 Pakuaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 pada LPTK Universitas Negeri Manado. Di sini saya akan menyampaikan video pembelajaran sebagai syarat untuk uji kinerja tentang materi perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Sudah siap buat belajar? Sudah. Kalau sudah siap, coba ketua kelas disiapkan temannya untuk berdoa. Silakan ketua kelas siapkan temannya. Duduk siap, gerak. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan mengakses kehadiran kalian satu persatu. Yang Bapak panggil namanya angkat tangan, ya. Ahmad Rifki, Haikal, Arlanda Maulana, Agung, Hadir, Pak. Dania, Neng Eka, Ada, Pak. Ijin, Ya. Selviana Putri, ya. Berarti yang izin satu orang, semuanya hadir. Sebelum kita belajar, saya ingin kamu memeriksa pakaiannya yang belum dimasukkan, coba diperiksa terlebih dahulu. Kemudian kolong mejanya serta di bawah mejanya ada sampah atau tidak? Kalian periksa terlebih dahulu. Bersih? Biar kita tambah semangat, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu sebelum mulai pembelajaran. Silakan, ada yang mau memimpin? Ya. Silakan maju ke depan yang mau memimpin menyanyikan lagu nasional. Hiduplah Indonesia Raya. Dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Biar lebih semangat, ya. Kita berdiri terlebih dahulu. Ayo kita berdiri semuanya. Kita lakukan yel-yel semangat belajar, ya, yang pernah saya ajarkan. Ya. Tepuk semangat. Asik-asik, yes. Nah, silakan duduk. Biar proses belajaran berjalan baik, ada kesepakatan kelas sebelum kegiatan pembelajaran. Ya, kesepakatan kelasnya bila dalam proses pembelajaran kalian mengikuti dengan baik, ya kalian akan mendapatkan tambahan 5 poin. Siapa yang masih ingat tentang materi yang sebelumnya? Angkat tangan atau tunjuk jari, ya. Pelajaran sebelumnya adalah perdagangan antar daerah atau antar pulau. Perdagangan materi sebelumnya
perdagangan antar daerah atau antar pulau. ya. Nah, kemudian pretest. Kamu kerjakan pretest sebelum kita masuk ke materi utama di link yang telah tadi Bapak bagikan. Ya, kalian kerjakan terdiri dari 5 soal. Dikeluarkan HP-nya, kamu kerjakan. Waktunya 10 menit. Silakan mulai dikerjakan. Pretest tadi itu untuk mengukur kemampuan awal kalian nanti untuk materi pembelajaran yang akan Bapak berikan ya. Nah, ini materi yang akan Bapak sampaikan ya, yaitu tentang perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Perdagangan antar negara atau perdagangan internasional ya. Ini pada konsepnya. Pada konsep perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau membacakan? Silakan. Angkat tangannya yang mau membacakan. Tujuan pembelajaran melalui metode mapping, diskusi dan ceramah dengan menggunakan model pembelajaran problem learning atau PBL diharapkan bisa mampu 1. Menjelaskan pengertian perdagangan antar negara atau internasional. 2. Nah, ini teknik penilaian. Di dalam proses pembelajaran kali ini, Bapak menggunakan teknik penilaian buat kalian. Yang pertama ada penilaian sikap. Ya, penilaian sikap ini yang seperti tadi di awal kesepakatan kelas kita. Ya, kalau sikap kamu baik, yang nilai kamu bertambah 5 poin, kurang baik berarti berkurang 1 poin. Kemudian penilaian pengetahuan. Pengetahuan ini terdiri dari tes kognitif, ya, ulangan harian maupun ulangan semester. Dan yang terakhir ini penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini terdiri dari kalian diskusi kelompok, kerja kelompok, dan tugas-tugas lainnya. Ya. Ini teknik penilaian untuk pembelajaran kali ini. Nah, sekarang kalian amati video berikut ini, kemudian rumuskan pertanyaan, ya, apa yang tidak kalian mengerti. Neraca perdagangan luar negeri Indonesia pada 2021 mencatat surplus tertinggi sepanjang sejarah. Batubara, produk CPO kelapa sawit, dan besi baja merupakan komoditas ekspor andalan Indonesia. Perdagangan menetapkan kebijakan satu harga untuk minyak goreng kemasan sebesar setara Rp14.000 per liternya. Dari video yang telah kalian lihat, ya, istilah apa bagi kalian yang masih asing atau belum kalian mengerti? Coba. Domestik Indonesia. Domestik itu berarti berada dalam satu wilayah negara, ya. Jadi perdagangan yang hanya dilakukan dalam satu wilayah negara. Domestik. Ada lagi? Apa itu inflasi, Pak? Inflasi ada bisa jawab? Ada yang bisa jawab dari kalian inflasi itu apa? Inflasi itu berarti kenaikan harga barang. Iya. Kenaikan harga barang itu namanya inflasi. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Pak, apa perbedaannya ekspor dan impor? Ekspor, impor. Ada yang bisa jawab ekspor impor? Coba dari kalian. Pak, ekspor itu dari dalam negeri ke luar negeri, impor itu dari luar negeri ke dalam negeri. Ya, itu. Ekspor itu menjual barang dari dalam ke luar.
Impor itu dari luar ke dalam. Kalau orang yang melakukan ekspor disebut biasanya apa? Eksportir. Jadi orang yang mengekspor atau badan usaha yang mengekspor barang ke luar negeri disebut eksportir. Kalau yang mengimpor disebut apa? Importir. Itu kebalikannya. Dari video kemudian kalian lihat gambar berikut. Nah, dari gambar ini apa yang bisa kamu lihat? Kegiatan apa? Ekspor barang. Mengekspor barang dan juga mengimpor barang. Jadi mengekspor barang, mengimpor barang. Ya. Apa yang didapat dari kegiatan ekspor atau impor bagi negara? Mengekspor barang bisa menambah apa? Keuntungan. Kalau kita nyebutnya keuntungan, kalau bagi negara disebut devisa. Ya, devisa. Selanjutnya, ya pada materi ini, perbedaan potensi antar negara mengakibatkan permintaan dan penawaran sehingga menimbulkan aktivitas perdagangan. Nah, timbul pertanyaan, perdagangan itu apa? Menurut kalian, silakan yang tahu angkat tangan. Apa perdagangan? Angkat tangan. Ya. Jual beli barang. Jual beli barang. Ada lagi? Menurut pola pikir kamu, apa perdagangan? Tadi teman kamu bilang jual beli barang, ya? Transaksi antara penjual dan pembeli. Transaksi antara penjual dan pembeli. Ada lagi? Ada lagi? Menurut kamu apa sih perdagangan? Yang teman kalian sebutkan tadi benar, ya? Itu menjual transaksi penjual dan pembeli. Kemudian tadi ada menjual apa? Menjual dan membeli barang tanpa adanya unsur paksaan. Jadi kalau perdagangan itu menjual dan membeli barang ataupun jasa antara pihak satu dengan yang lainnya tanpa adanya unsur paksaan. Itu yang disebut perdagangan. Nah, ini arti secara harfiah perdagangan. Apa itu perdagangan? Kegiatan tukar menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa adanya unsur paksaan. Ini yang disebut dengan perdagangan. Nah, kalau perdagangan internasional itu apa? Ada yang mau membacakan? Siapa? Silakan. Perdagangan internasional. Kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan jasa yang terjadi antar negara dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Jadi perdagangan internasional itu transaksi barang atau jasa yang terjadi antar negara. Secara garis besar disebut tadi ekspor impor. Ya, menjual barang ke luar negeri, membeli barang dari luar negeri. Itu namanya perdagangan internasional. Nah, ini ada jenis-jenis perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Coba dibacakan yang laki-laki. Jenis-jenis perdagangan antar negara atau internasional. Perdagangan berdasarkan bentuknya. Perdagangan internasional terbagi menjadi 3, yaitu perdagangan bilateral, perdagangan regional, merupakan perdagangan yang melibatkan negara-negara satu wilayah misalnya ASEAN. Ya, jadi ada 3. Yang pertama perdagangan bilateral, kemudian regional, kemudian perdagangan multilateral. Kalau bilateral ini ya biasanya hanya terdiri dari 2 negara. Ya. Kemudian kalau regional ini hanya melibatkan negara-negara biasa atau wilayah. Contohnya ASEAN. Berarti hanya wilayah negara ASEAN, di luar itu tidak ikut.
Kemudian multilateral, nah itu udah lintas lebih dari 2 negara dan lintas wilayah. Kemudian ada juga jenis perdagangan internasional. Nah ini berdasarkan jenisnya. Ada yang mau membacakan? Ya. Perdagangan internasional terbagi menjadi 4, diantaranya ekspor dan impor. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang paling sering dilakukan oleh hampir semua negara. Nah ya, berdasarkan jenisnya ada 4. Yang pertama itu yang sering kita tahu, ekspor, impor. Kemudian yang kedua, barter. Barter ini barang tukar barang biasanya. Gak punya barang apa, ditukar dengan barang apa. Kemudian yang ketiga, konsinyasi. Nah ini biasanya ada perjanjian khusus antar negara. Yang keempat itu border crossing. Ya ini perdagangan yang dilakukan oleh 2 negara yang bertetangga. Contohnya Indonesia dengan Timur. Ya. Kemudian tujuan perdagangan internasional. Ya, di sini ada beberapa tujuan perdagangan internasional. Yang pertama, memenuhi kebutuhan suatu negara yang tidak tersedia di negara tersebut, namun tersedia di negara lain. Kemudian, ada memperluas wilayah pasar perdagangan dan meningkatkan produksi. Nah, ini perdagangan internasional. Ya, ini yang tadi dibilang. Nah, sekarang kalau contoh keuntungan dari perdagangan internasional bagi kehidupan kita sehari-hari apa? Biasanya, kalau kita biasanya ada ngirim jasa apa yang terkenal? Jasa tenaga kerja atau TKI, tenaga kerja Indonesia. Itu biasanya negara mendapatkan penghasilan berupa devisa dari pengiriman jasa TKI tersebut. Kemudian ini manfaat perdagangan antar negara atau internasional. Silakan yang membaca. Saya Pak. Manfaat perdagangan antar negara atau internasional. 1. Mempererat hubungan antar negara baik bilateral maupun multilateral. 2. Peluang beberapa negara saling membantu dapat mempercepat proses pembangunan di negara masing-masing. Ya, tuh ada 6 manfaat bagi negara maupun juga bagi masyarakat. Ya, pertama itu mempererat hubungan antar negara. Kemudian peluang beberapa negara saling membantu memenuhi kebutuhan. Ya, ini yang tadi kita bilang dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi ada peluang dan kesempatan kerja. Biasanya kalau investor itu menanamkan modal, maka kesempatan kerja itu akan terbuka lebar. Ya, itu sehingga mengurangi yang namanya pengangguran. Ya. Kemudian selanjutnya ini ruang lingkup perdagangan antar negara atau internasional. Ya, coba saya mau laki-laki gantian jangan berapa perlu. Ya, silakan. Ruang lingkup perdagangan antar negara atau internasional. 1. Pindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara yang lain. Sampai di sini mengerti? Apa masih ada yang mau ditanyakan sebelum Bapak lanjutkan ke materi selanjutnya? Sudah paham? Siap? Siap. Ini kayaknya udah mulai agak jenuh ya. Jenuh ya? Jenuh? Lapar? Oh. Ya, bangun dulu. Kita bangun dulu. Kita lakukan ice breaking. Ya, ice breaking penyegaran. Kamu ikuti nanti gerakan saya. Saya contohkan 1 kali. Ya, ikuti gerakan saya. Tapi nanti setelah ini mungkin aku mudah ya. Depan, bawah, samping, atas. Ya, ingat. Depan, bawah, samping, atas. Nah, sekarang gampang, mudah. Perintahnya ikuti
ucapan saya bukan gerakan. Ya. Mulai atas, samping, depan, atas, samping. Berarti saya belum fokus. Bapak bilang apa tadi? Ikuti ucapan bukan gerakan. Masa masih ada yang terdepan? Tadi Bapak atas juga kan Bapak. Ada yang dia. Atas, depan, bawah. Nah, udah mulai fokus ya. Nah, kita balik dulu. Ya, biar enggak. Jadi di dalam proses pembelajaran itu biar kamunya juga enggak duduk. Enggak harus kita selamanya harus duduk ya. Sudah mulai fokus ya. Kita kembali ya. Nah, ini ada kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor. Yang pertama, memberi kemudahan kepada produsen barang ekspor. Jadi ada 4 ya. Kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor. Nah, ini ada faktor mendorong ekspor. Ya, jangan dilihat animasinya. Itu lagi mikir, saking banyak mikir itu kepalanya jadinya botak. Faktor pendorong ekspor. Ya, silakan saya mau baca. Ya. Mendorong ekspor. 1. Keadaan pasar luar negeri. 2. Keuntungan eksportir untuk menambah peluang pasar. 3. Kondisi sosial, ekonomi, politik negara. Nah, ini faktor pendorong ekspor ada keadaan pasar luar negeri, keuntungan eksportir untuk menangkap peluang pasar, kondisi sosial, ekonomi, politik suatu negara. Ini merupakan faktor mendorong sebelum suatu negara melakukan ekspor barang ke negara lain. Ya. Nah, ini ada dampak negatif. Jadi dari perdagangan internasional pun ada dampak negatifnya. Ya. Dampak negatif perdagangan antar negara atau internasional. Ya, silakan yang mau baca. Saya Pak. Dampak negatif perdagangan antar negara atau internasional. 1. Produk lokal asli buatan dalam negeri mengalami penurunan penjualan. 2. Cenderung ketergantungan pada negara-negara maju. Kemudian ada dampak positif perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Ya. Silakan, ada yang mau baca? Silakan, ya. Dampak positif perdagangan antar negara atau internasional. 1. Mendorong pertumbuhan ekonomi. 2. Menjadi sumber devisi negara. Ya, terima kasih. Ya, nih ada 12 dampak positif. Pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya kegiatan ekspor impor, biasanya pertumbuhan suatu ekonomi negara itu akan mengalami kemajuan. Kemudian yang kedua, menjadi sumber devisa. Sumber devisa ini diperoleh dari kegiatan ekspor. Ya. Nah, ini kegiatan kelompok perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Ya. Kamu yang tadi sudah diberikan akan Bapak bentuk kelompoknya. Ya. Saya bentuk kelompok, kamu ambil nomor, nanti duduk satu kelompok 4 orang, duduk sesuai dengan nomor yang kamu ambil, ya. Jadi akan saya berikan duduk sesuai dengan nomor yang kamu ambil. Ya, nanti dibentuk kelompoknya. Nggak apa-apa. Yang penting nanti duduknya. Sudah, kalau sudah, sekarang kamu duduk sesuai dengan nomor yang kamu pegang. Mejanya dibentuk duduk berkelompok. Satu kelompok 4 orang. Ya, ayo. Duduk secara berkelompok, satu kelompok 4 orang. Mejanya dijadikan satu. Ya, mejanya dijadikan satu. Yuk, dibentuk kelompok. Ya, ya. Silakan dibentuk kelompok. Mulai.
silakan. Sebelum nanti maju pada diskusi, ini ada rubrik penilaian diskusi yang harus kamu ketahui untuk penilaian diskusi kelompok. Di mana aspek penilaiannya terdiri dari keaktifan, ya, kemudian penyampaian informasi, review LKPD, kelengkapan dan kesesuaian dengan materi. Itu semua dinilai sebelum kamu masuk diskusi, ya. Ya, ngerti anak-anak ya? Ngerti anak-anak? Jadi pada saat kamu diskusi harus memperhatikan proses penilaian yang ada di depan ini. Ya. Oh, sini Pak. Siap, Pak. Kita profesional. Kerjanya lagi. Sudah diisi kan? Ya, silakan siap ya. Kita maju buat presentasi. Silakan bagi kelompok yang sudah siap maju untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Sambil kamu maju nanti akan Bapak lakukan penilaian untuk presentasi kalian ya. Perkenalkan, nama saya Siti Aina Agustin. Saya selaku perwakilan atau ketua kelompok dari kelompok 3, dan di sebelah kiri saya ada perkenalkan, nama saya Ibrahim Lela dari kelompok 3. Dan di samping kanan saya ada perkenalkan, nama saya Muhammad dari kelompok 9. Dan di samping aku ada Perkenalkan, nama saya Siti Farisa dari kelas 94. di sini kita akan mempresentasikan tugas hasil kelompok kita. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan perdagangan antar negara internasional? Pengertian perdagangan internasional adalah kegiatan transaksi jual beli barang dan jasa antar negara. Pelaku transaksi dalam perdagangan internasional yaitu individu antar negara, individu dengan pemerintah negara antar negara, pemerintah dengan pemerintah. Baik, itulah jawaban untuk nomor 4 bagian A. Yaitu ya pemaparan dari kelompok 3. Ya, sekarang dari kelompok yang lain, apakah ada yang menanggapi atau yang bertanya, silakan angkat tangannya. Maaf, boleh ulang yang nomor 4 bagian B nya soal B. Ya, sama jawabannya. Tujuan perdagangan internasional untuk memenuhi kebutuhan pokok maupun sekunder sebuah negara, meningkatkan devisa negara melalui aktivitas ekspor, memperluas meningkatkan devisa negara melalui aktivitas ekspor, memperluas pasar dan meningkatkan produksi sebuah bisnis. Ya, demikianlah pemaparan dari kelompok 3 sudah sangat baik. Kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3 bisa kembali. Baik, terima kasih presentasi dari kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari diskusi kelompok yang telah kalian lakukan, yang 6 kelompok tadi yang telah maju, semuanya telah berjalan dengan baik. Ya, kalian aktif mengikuti diskusi yang dilakukan. Nah, di sini ada penampilan terbaik. Penampilan terbaik itu dilakukan oleh kelompok 3. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Dan sebagai penghargaan, maka kelompok 3 mendapatkan tambahan 5 poin. Ya. Nah, itulah tadi diskusi kelompok yang telah berjalan dan sudah sangat baik. Tapi saya harapkan untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya akan lebih baik lagi dan akan lebih aktif lagi ya. Selanjutnya sebelum kita akhiri, ada post test untuk kalian. Yang dimana post test ini untuk mengukur pemahaman materi kalian hari ini. Post test ini terdiri dari 5 soal, 1 soal berbobot nilai 20. Berarti kalau 5 soal 100, ya salah satu berarti itu 80. Adapun standarnya minimal kamu harus betul 3 atau 4, sehingga tidak akan remedial atau mengulang.
Silakan kamu kerjakan post test yang linknya sudah saya bagikan. Hasil post test. Kalau salah berarti kamu remedial dan belum memahami pembelajaran. Betul 1 sampai 2 remedial juga. Berarti kamu pelajari materi mana yang belum dipahami. Kemudian betul 3 sampai 4 belajar untuk meningkatkan nilai pada materi yang belum dipahami. Kalau betul semua berarti kami belum memahami seluruh materi. Ya. Nah, dari kegiatan pembelajaran ini kita bisa tarik kesimpulan. Ya, kamu tarik kesimpulan. Ini ada refleksi siswa pada saat proses pembelajaran. Materi bagian mana yang belum kalian pahami? Semua sudah paham? Sudah. Jelas? Jelas. Kemudian proses pembelajaran yang paling sukai? Ice breaking, Pak. Ice breaking. Presentasi. Ada lagi? Ice breaking, presentasi, ada lagi? Game. Yel. Berarti yang di bagian awal. Itu berarti proses pembelajaran yang kalian suka. Kemudian dari kesimpulan materi. Nah, ini ada kesimpulan materi. Coba siapa yang mau menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Silakan berdiri. Kesimpulan materi. Ayo berdiri, sampaikan kesimpulan materi kita hari ini. Jadi, kesimpulan materi pada hari ini adalah kami semua dapat memahami apa itu yang dinamakan dengan perdagangan antar negara internasional dan juga perdagangan antar negara atau antar pulau. Dapat memahami dan dapat menyimpulkan bahwa tujuan perdagangan internasional adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok maupun sekunder sebuah negara. Baik. Dari kegiatan pelajaran yang tadi dan kesimpulan yang telah teman kalian sampaikan, ya, jangan lupa untuk pelajaran selanjutnya atau pelajaran minggu yang akan datang kalian baca materi tentang ekonomi maritim. Ya, sekarang ada refleksi atau penilaian guru ya oleh kalian. Refleksi penilaian guru ini dilakukan sebagai perbaikan untuk mungkin Bapak nanti mengajar ke depannya biar lebih baik lagi. Silakan kamu isi link Google Form yang telah Bapak bagikan kepada kalian. Kemudian kalian buka refleksinya, kemudian diisi ini sebagai tolak ukur. Tolak ukur penilaian buat diri Bapak. Silakan diisi. Waktunya 5 menit. Yang bawa HP, HP-nya dikeluarkan, jangan aja buat chattingan doang. Di sini akan tampil siapa yang sedang memberikan refleksi untuk guru, ya. Tidak pasti ada yang dua. Ya, sudah tampil. Ayo. Ada ini kemudian Selviana Putri. Link Google Form yang di bawah. Tri Lestari. Nama pet ya, nama lu ya. Ya. Demikianlah. Coba duduk kembali. Ya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ya, apa yang telah Bapak sampaikan semoga nanti bisa menambah pengetahuan untuk kalian. Ya. Sekarang siapkan untuk ketua kelas
sebelum kita pulang kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan ketua kelas disiapkan berdoa. Duduk siap. Siap. Sebelum pulang panitia kita berdoa dimulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.